Mulai. Selamat pagi teman-teman, saya Denia. Dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang buku yang sudah saya pilih. Jadi buku yang saya baca ini berjudul Bidadari Meniti Pelangi, karya S. Prasetyo Utomo. Saya memilih buku ini karena waktu pertama kali saya melihat covernya, saya tertarik. Untuk cerpen yang saya pilih, saya memilih cerpen yang berjudul Dua Ekor Cicak Merayap. Cerpen ini menceritakan pencet dua kali. Cerpen ini menceritakan tentang sosok aku dan Setiawati. Jadi Setiawati ini merupakan seorang permaisuri dari seorang raja ambisius yang tokoh aku ini merasa kesepian karena ditinggalkan oleh suaminya. Oleh karena itu, tokoh aku ini menemani sosok tokoh Setiawati. Setiawati mengungkapkan keresahan hatinya mengenai suaminya karena suaminya mempunyai banyak musuh. Lalu ketika mereka berbincang, terdapat 2 ekor cicak yang merayap di dinding yang membuat Setiawati tidak nyaman. Lalu mereka memutuskan untuk pergi keluar dari hotel dan mereka menemukan bahwa banyak penjaga yang berjaga-jaga dan kerumunan orang di gardu rongga. Dan ternyata terdapat kejadian bahwa terdapat 2 mayat yang tercebur lumpur. Sosok tokoh yang ada di cerita ini, ada tokoh aku yang berkarakter rasa ingin tahu, cekatan, dan penghibur. Lalu ada Setiawati. Setiawati merupakan orang yang lembut dan penakut. Lalu ada juga tokoh suami yang percaya diri, ambisius, dan juga keji. Makna hidup yang saya bisa ambil dari cerita ini adalah mengenai kesetiaan. Karena kesetiaan ini merupakan unsur penting yang diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam konteks kesetiaan dalam diri sendiri maupun terhadap pasangan hidup. Kesetiaan ini tidak bisa dianggap hal sepele, karena kesetiaan ini sangat penting untuk menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap orang lain. Lalu untuk refleksi diri, melalui cerita ini saya belajar untuk menerapkan poin kesetiaan dalam kehidupan saya sebagai seorang pelajar. Khususnya, kesetiaan ini merupakan perwujudan dari komitmen seseorang. Dan sebagai pelajar ini, komitmen yang sudah saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari adalah belajar. Dengan adanya komitmen ini, saya juga menjadi lebih tahu atas dampak atas perbuatan saya sendiri yang telah saya lakukan sebagai pelajar, yaitu lebih mengarah ke conscience. Lalu untuk kelebihan dari buku ini menggunakan banyak kalimat-kalimat kiasan atau tersirat. Sampul bukunya juga menarik, dan cerita dari buku ini menyadarkan pembaca mengenai dampak perselingkuhan. Namun bukunya juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang terdapat dari buku ini itu tema yang diangkat kurang cocok untuk belajar karena banyak membahas mengenai perselingkuhan dan beberapa kali juga membahas topik dunia malam. Lalu selanjutnya alur cerita yang kurang masuk akal. Saya sebut kurang masuk akal karena terdapat beberapa cerita yang menggunakan beberapa unsur cerita-cerita zaman dahulu. Lalu kekurangan lainnya yang terakhir adalah penokohan yang kurang variatif. Mengapa kurang variatif? Karena cenderung karakter yang digunakan tuh memiliki pola yang sama, seperti tema perselingkuhan yang diulang-ulang di hampir semua cerita di buku ini. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah ada pertanyaan?
Terima kasih atas kesempatannya, Denia. Saya mau nanya, dari ketiga tokoh ini, menurut Denia itu lebih ke tokoh yang mana? Wataknya sesuai tokoh yang mana? Dan mengapa Denia merasa seperti itu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Rin. Menurut saya lebih merasa mirip dengan tokoh aku, karena tokoh aku ini kan mempunyai banyak rasa ingin tahu. Selama saya membaca buku ini, saya tuh banyak merasa ingin tahu karena mengenai buku ini, mengapa penulis buku ini memilih topik perselingkuhan itu. Karena cenderung topiknya kalau di kalangan ini, kalangan biasa, kalangan umum, cenderung kayak menjurus sekarang kayak tabu. Ya, lalu juga cekatan dan penghibur menurut saya ya itu sifat-sifat yang paling mirip sama saya. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi ya? Bel. Apakah ada hubungannya dari judul yang ada di cover itu sama judul yang konkret? Oke, terima kasih pertanyaannya, Isabel. Judul dari buku ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan judul cerpen ini, karena dalam buku ini juga ada cerpen yang menggunakan judul dari buku ini, namun memiliki cerita yang berbeda. Sekian ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi guys? Ya, Rere. Tadi kalau boleh tahu secara umum isi bukunya tentang apa ya? Kayak cerita-cerita lainnya tuh ada hubungannya gitu nggak sih? Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya, Rere. Di buku ini cenderung cerita-cerita cerpen lainnya itu tidak berhubungan dengan satu sama lain, karena buku ini cenderung membahas tentang topik-topik cerita-cerita yang berhubungan dengan perselingkuhan, namun memiliki kayak variasi yang berbeda. Ya, apakah terjawab? Ya, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Udah cukup 3 nggak sih? Sudah ya. Udah. Ya, sekian dari saya, terima kasih.